Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita hari ini. Firman Tuhan terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah hidup di kesementaraan. Bagaimana kita bisa hidup di waktu yang begitu singkat ini? Kenyataan bahwa kita ada dalam dunia dan waktu kita tidak selamanya. Kita hanya sementara. Bagaimana kita bisa hidup di kesementaraan? Makanya saudara, Yakobus berkata, apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap saja yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup kita diibaratkan seperti uap. Kalau kita tahu, kalau kita memasak uap dari dapur itu saudara, sebentar kelihatan tetapi kemudian lenyap. Demikianlah gambaran hidup kita. Nah saudara, hidup memiliki dua arti, yaitu hidup yang sementara disebut dengan bios dalam bahasa Yunani, dan juga ada yang namanya hidup kekal yang disebut sebagai zoe, saudara, hidup kekal. Namun saudara, ada hubungan hidup sementara dan kehidupan kekal. Kehidupan kita yang sementara di dunia ini menentukan bagaimana hidup kita kekal nantinya di sorga. Apakah kita akan menghabiskan waktu kita di kekekalan di sorga atau di neraka? Tergantung bagaimana kita mengisi hidup kita yang sementara di bumi ini. Pertanyaan Yakobus tentang apa arti hidup memang kelihatannya sederhana, saudara, sehingga banyak orang yang mengabaikannya, menganggap sepele, tidak berarti. Tetapi sebenarnya, kalau saja kita mau duduk diam dan merenung, berpikir lebih dalam, merenung lebih dalam tentang arti hidup kita yang singkat, yang sementara di bumi ini, kita akan dibawa kepada sebuah perenungan yang dalam dan mendapatkan makna yang dalam dari perenungan tersebut. Kita akan dibawa kepada sebuah evaluasi kehidupan setelah sekian lama kita menghabiskan waktu menjalani kehidupan di bumi ini. Saudara, memang harus diakui bahwa bagi kebanyakan orang, waktu untuk mengevaluasi kehidupan bukan hal yang terpenting. Barangkali hanya ada beberapa kali di sepanjang hidupnya mengambil waktu untuk merenungkan hidupnya, merenungkan makna kehidupan yang singkat ini. Barangkali mungkin pada saat ulang tahun dan mulai berpikir, wah, umur saya semakin pendek di bumi. Atau barangkali ketika ada di penghujung akhir tahun atau awal tahun, saudara, mulai merenungkan, wah, ternyata tinggal sedikit lagi waktu di bumi. Bahkan mungkin juga ketika pergi melayat ke rumah duka dan mulai berkata, wah, saya pasti juga akan seperti begitu nantinya. Dan mulai merenung dan mengevaluasi kehidupan. Pengkhotbah berkata dalam pasal 7 ayat 2, Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang hidup memperhatikannya. Saudara, di rumah duka kita bisa melihat masa depan dan tujuan hidup kita. Sementara kalau di rumah pesta, kita menikmati kesenangan, kebahagiaan, pesta pora yang sifatnya sementara saja. Di rumah duka kita mengambil waktu untuk mengevaluasi kehidupan dan membuat kita sadar bahwa suatu saat nanti kita mungkin juga akan seperti orang yang dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat, saudara, yang pasti bahwa kita ada dalam antrian itu menuju yang namanya kematian. Nah, saudara, kembali kepada pertanyaan Yakobus tadi. Apa arti hidupmu? Kalau demikian singkatnya hidup kita seperti uap yang digambarkan oleh Yakobus, maka saudara, seharusnya hidup kita harus berarti, bermakna di bumi ini.
Saudara, kehidupan yang berarti artinya bahwa kita harus hidup bagi Kristus, hidup menyenangkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan yang berarti itu juga artinya bahwa kita hidup menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh harus kita hasilkan. Dan terlebih, hidup kita bisa berdampak dan memberkati banyak orang. Kalau demikian saudara, kalau hidup kita yang singkat ini kita isi dengan sesuatu hal yang berarti, maka kematian, meninggalkan dunia ini bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Karena kita hidup tidak percuma, singkat tetapi bermakna, berarti, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita isi hidup kita di kesementaraan ini dengan kehidupan yang berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengajari kami bahwa hidup kami singkat, hanya sementara di bumi ini. Tetapi biarlah Tuhan kami mengisi waktu yang singkat ini dengan baik, dengan hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup untuk menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan, tolong kami melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.